Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, pagi hari ini saya akan membicarakan sesuatu yang mungkin dianggap sepele, tapi ini perlu bagi kita karena untuk semakin menambah semangat kita di dalam melaksanakan berbagai macam kebaikan. Seorang ulama salaf pernah mengatakan, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara pahala amal soleh adalah amal soleh sesudahnya. Wa min jaza'is sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan berikutnya. Oleh karena itu, kali ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita akan semakin yakin puasa Ramadan kita akan berkah, akan mendapatkan pahala, maka itu bisa diukur bagaimana nanti setelah kita ditinggal bulan Ramadan. Kalau kita ditinggal bulan Ramadan, kita masih eksis untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, tentu itu akan memberi harapan kepada kita bahwa Ramadan kita bisa diterima. Oleh karena itu, mari kita semangat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, dan nanti setelah Ramadan ini berlalu, puasa yang sudah enteng kita lakukan, terus kita lakukan. Karena setelah bulan Ramadan pun masih ada perintah untuk melaksanakan puasa, walaupun itu sunnah, seperti seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, seperti puasa Ayyamul Bidhi setiap pertengahan bulan Hijriah, tanggal 11, tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Juga ada puasa mingguan kita, Senin dan Kamis. Puasa-puasa semacam itu harus kita laksanakan terus untuk supaya puasa Ramadan yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah dan diterima. Demikian juga Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan ini, setelah ditinggal bulan Ramadan pun kita harus tetap melaksanakannya. Walaupun tidak sampai full 11 rakaat, tapi seharusnya setiap malam kita masih bisa melakukannya. Walaupun hanya 3 rakaat, atau mungkin 5 rakaat, ataupun 7 rakaat, dan seterusnya. Kalau itu yang bisa kita lakukan,
tentu hadis Rasulullah akan bisa kita nikmati. Karena ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang sangat disukai oleh Allah? Rasulullah menjawab, adwamuha wa in qalla, yaitu amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun hanya sedikit. Pemirsa yang budiman, jangankan kita melaksanakan kebaikan kemudian diikuti dengan kebaikan. Kita melaksanakan dosa saja, kalau itu segera kita ikuti dengan kebaikan, maka dosa itu pun akan bisa terhapus. Rasulullah pernah menyampaikan, wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan dosamu itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, karena amal kebaikan itu bisa menghapus dosa. Oleh karena itu, lebih-lebih kalau ini amalan kebaikan, kita ikuti dengan amalan kebaikan. Justru logika kita bisa menerima itu akan lebih baik. Kita berbuat dosa, kemudian diikuti amal kebaikan, dosanya bisa terhapus. Lah kalau kita berbuat baik, kemudian kita ikuti dengan perbuatan baik, tentu itu akan lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa yang budiman, Rasulullah juga pernah menyampaikan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Kamu harus melakukan sebuah kejujuran, karena kejujuran itu akan membimbing kamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kamu kepada surga. Nah, pemirsa, kalau kita dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari waktu ke waktu, selalu kebaikan yang kita laksanakan, selalu kebaikan yang kita lakukan, kita akan semakin optimis bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebelum kebaikan sesudahnya itu akan berbekas, dan itulah yang menjadi jaminan bahwa kebaikan yang pertama itu bisa diterima dan mendapatkan pahala. Demikian, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.